Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu dengan saya Bu Riri dalam mata pelajaran riset, atau jika dalam jadwalnya kalian ini masuk dalam mata pelajaran prakarya dan kewirausahaan. Kenapa seperti itu? Karena di kelas 10 kita perlu untuk mempelajari dulu atau meneliti dulu beberapa hal, baru kemudian nanti kita lanjutkan untuk menjadi kewirausahaan di kelas 11 dan di kelas 12. Nah, sebelum kita memulai pelajaran kita hari ini, mari kita buka dengan membaca tasmiyah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga Allah memberkahi pembelajaran kita hari ini. Baik, sebelum memasuki pelajaran kita hari ini, kembali Bu Riri ingatkan bahwa tim pengajar riset kelas 10 itu ada 3. Ada Pak Muhammad Nur Fariza SPD atau Pak Fariza, itu mengampu pelajaran riset untuk kelas 10 MIPA Ikhwan ya. Kemudian yang kedua ada Bu Rizky Ageng Mardikawati, MPD atau biasa dipanggil Bu Uki, ini mengampu riset untuk kelas 10 Akhwat yang kemarin kalian sudah saksikan videonya. Nah, kemudian yang terakhir ada saya, Bu Riri Rubustianingrum, atau kalian bisa memanggil saya Bu Riri. Nah, Bu Riri ini mengampu kelas 10 IPS ya, baik Ikhwan maupun Akhwat dalam mata pelajaran riset. Nah, apa yang mau kita pelajari hari ini? Jadi hari ini kita akan mempelajari tentang cara menulis judul yang menarik dan sistematika karya ilmiah. Setelah kalian kemarin belajar bagaimana ya kita memunculkan ide, kemarin Bu Uki membahas bahwa kita bisa memunculkan ide ketika melihat permasalahan. Nah, kalian sudah dibahas juga bagaimana mencari ide secara individu dan secara berkelompok. Nah, jadi hari ini kita melanjutkan materi yang kemarin tentang cara menulis judul yang menarik dan sistematikanya itu seperti apa. Untuk sistematika kita hanya pelajari secara garis besarnya ya. Untuk secara rincinya nanti akan kita pelajari di video selanjutnya. Begitu. Nah, sebelum kita membahas tentang bagaimana sih Bu caranya menulis judul yang menarik, bagaimana sistematikanya karya ilmiah, nah ini adalah ada beberapa hal yang perlu kalian lakukan atau kalian perhatikan sebelum kalian menulis suatu karya ilmiah atau riset itu tadi ya. Nah ini, yang pertama adalah kalian harus mencari bahan tulisan. Jadi sebelum kalian menulis riset atau karya ilmiah, kalian itu perlu membaca banyak literatur. Nah, ini cara yang digunakan adalah dengan membaca cepat dan efisien. Jadi nggak perlu ya, kalian tidak perlu untuk membaca secara keseluruhan literatur yang kalian temukan. Jadi kalian cukup membaca secara sekilas saja, kemudian mencari kata-kata kunci yang ada di dalam literatur itu tadi, baru kalian menghubungkannya. Kemudian yang kedua, ini yang perlu kalian perhatikan sekali selama kalian nanti menulis karya ilmiah ya. Jadi kalian harus jujur dalam menyampaikan informasi. Maksudnya itu apa Bu, jujur dalam menyampaikan informasi? Maksudnya adalah kalian berpikir terbuka ketika menyampaikan atau menulis informasi dari sebuah literatur. Literatur itu kata lainnya adalah acuan ya. Jadi ketika kalian mau menulis, kemudian kalian mencari sumber yang lain, nah itu namanya literatur. Seperti itu. Dan kalian tidak boleh menghilangkan kalimat sehingga mengubah informasi dari penulis sebelumnya. Jadi ketika kalian mau membaca, maksudnya Bu Riri ya, meskipun dalam hati kalian, wah ini tidak sesuai dengan apa yang saya pikirkan, kalian harus jujur ketika nanti kalian menuliskan literatur itu dalam karya ilmiahnya kalian. Kalian tidak boleh mengubah sesuatu apapun atau informasi apapun dari sumbernya itu tadi. Kalian hanya boleh menambahkan mungkin pendapatnya kalian itu seperti apa. Nah, itu baru diperbolehkan. Seperti itu ya. Nah, kita akan masuk ke dalam materi menulis judul menarik gitu ya. Kalau ada pertanyaan, Bu, kenapa sih kita harus menulis judulnya itu secara menarik gitu ya. Nah, jadi alasannya itu ada beberapa. Salah satunya karena judul itu merupakan bagian pertama dari suatu karya. Jadi bagian pertama yang akan dibaca oleh orang lain tentunya itu adalah judul. Kalau judulnya menarik, itu insya Allah nanti pembacanya juga akan penasaran, wah ini isinya apa ya. Nah, jadi menulis judul itu sangat penting gitu ya. Nanti akan kita pelajari ya selanjutnya. Nah, ini ada beberapa hal yang perlu diperhatikan sebelum kita menulis judul yang menarik. Yang pertama, itu judul harus mewakili isi karya ilmiah. Jadi ketika kalian mau menulis judul, kalian harus pikirkan dulu intisari dari karya ilmiah yang mau kalian tuliskan itu apa. Nah, intisarinya itu semuanya harus terekam atau semuanya harus ada atau terwakili dalam judul yang akan kalian tulis. Kemudian yang kedua, ditulis dengan sangat padat atau ditulis dengan padat aja ya. Jadi kalian tidak perlu bertele-tele atau tidak perlu terlalu panjang ketika menuliskan judul. Cukup dengan beberapa kata atau cukup dengan satu kalimat saja, yang penting itu sudah mewakili dari isinya. Kemudian yang ketiga, mencari referensi judul yang pernah ada.
Jadi misalnya kalian mau menulis penelitian tentang misalnya fenomena alam apa kayak gitu, kalian perlu membaca dulu apakah judul yang kalian tuliskan ini pernah dituliskan oleh orang sebelumnya. Nah kalau misalkan belum, itu nggak apa-apa, tapi kalau misalkan sudah, usahakan untuk kalian menginovasi judul yang kalian tuliskan seperti itu. Nah kemudian yang terakhir itu adalah berpikir secara kreatif untuk menuliskan judul penelitian gitu ya. Selanjutnya ini ada beberapa langkah dalam menulis judul yang menarik. Bagaimana sih langkah-langkahnya ketika kita mau menulis judul supaya menarik pembaca kayak gitu ya. Nah yang pertama yang perlu kalian lakukan adalah tuliskan kata kunci atau keywordnya dari penelitian yang akan dibuat. Jadi sebelum kalian menulis judul yang panjang sekali, supaya ini lebih memudahkan kalian dalam menulis judul, itu adalah tuliskan dulu kata kuncinya. Misalkan ada kata kuncinya ada buah, kemudian ada ekonomi misalnya. Nah baru nanti yang kedua adalah tuliskan secara lengkap dengan menambahkan kata hubung di, kepada, dari, dan lain-lainnya. Nggak apa-apa sampai tahap ini kalau kalian masih merasa kok judulnya biasa aja ya gitu. Nah itu masih nggak apa-apa. Nah nanti di tahap ketiga ini kalian boleh mengubah judul yang kalian buat supaya lebih menarik si pembacanya. Apa yang perlu kalian lakukan? Nah ini yang perlu kalian lakukan atau yang boleh kalian lakukan adalah ubahlah beberapa kata dengan bahasa selain bahasa Indonesia gitu. Karena kalau bahasa Indonesia terdengar oleh pembaca itu mungkin sudah terlalu umum ya. Jadi supaya judulnya kalian ini lebih menarik, kalian boleh mengubah beberapa bahasa itu dengan bahasa Latin misalnya, atau mungkin dengan bahasa Inggris, bahasa Jepang, bahasa Korea, atau bahasa apapun terserah kalian gitu ya, agar lebih menarik pembacanya. Nah yang terakhir yang perlu kalian lakukan ketika sudah mengubah beberapa kata di dalam judulnya itu supaya lebih menarik adalah meninjau kembali, dan kalian boleh mengubahnya gitu kan, mengubahnya kembali jika dirasa ada beberapa yang masih kurang. Nah seperti itu. Selanjutnya ini ada satu contoh yang akan Bu Riri berikan kepada kalian ya. Kalian coba lihat di sini ada ini ya, judulnya, subtemanya ini tentang lingkungan. Jadi permasalahan yang dibahas di penelitian ini adalah tentang lingkungan. Contoh judulnya adalah Coconut Fiber Wall, titik 2, solusi meningkatkan perekonomian melalui bahan peredam suara dari komoditas regional area Magelang berupa serabut kelapa guna mendukung SDGs 2013. Kalian kemarin diajarkan ya sama Bu Uki kalau misalnya mau membuat penelitian itu berangkat dari masalah. Nah di sini masalah yang disoroti itu apa? Yang pertama ada banyaknya serabut kelapa di area Magelang gitu, karena Magelang itu dekat dengan Jogja, dekat juga dengan Kebumen yang notabene dua daerah ini banyak pantai, jadi banyak serabut kelapa yang tidak digunakan. Yang kedua permasalahan yang dilihat dalam penelitian ini adalah peredam suara itu kurang ramah lingkungan. Kalian kalau misalnya melihat peredam suara, bahan-bahan peredam suara misalnya di studio musik kayak gitu ya, itu terbuat dari apa? Kebanyakan itu misalnya ada yang dari styrofoam atau bahan-bahan kimia yang lainnya. Nah itu kurang ramah lingkungan. Nah makanya perlu diberikan suatu inovasi terhadap peredam suara yang lebih ramah lingkungan kayak gitu. Nah yang ketiga ini ada masalahnya adalah perekonomian di masyarakat sekitar, khususnya ini di area Magelang yang perlu untuk ditingkatkan. Nah dari masalah-masalah, 3 masalah itu tadi diberikan suatu solusi dalam penelitian ini atau dalam riset ini, yaitu berupa bahan peredam suara yang ramah lingkungan dan bernilai ekonomis kayak gitu ya. Nah dari itu tadi kita coba tarik kata kuncinya itu apa sih? Nah, kata kunci yang pertama itu ada ekonomi, karena kita mau meningkatkan perekonomian warga gitu ya. Yang kedua itu ada serabut kelapa, sudah pasti karena subtemanya lingkungan ya. Yang ketiga ada peredam suara, solusi yang diberikan berupa peredam suara. Yang keempat kata kuncinya ada SDGs. Kalau yang belum tahu SDGs nanti boleh searching ya. Itu ada Sustainable Development Goals. Itu ada beberapa tujuan yang ingin dicapai untuk menuju Indonesia atau menuju daerah-daerah yang lebih sejahtera. Kayak gitu. Nah coba kita bandingkan antara judul yang atas dengan judul yang bawah. Misalnya kita buat judul yang pertama yang belum kalian inovasikan atau yang belum kalian ubah bahasa-bahasanya kayak gitu ya. Contohnya judulnya misal Ibu Riri tulis yang pertama, peredam suara dari serabut kelapa, titik 2, solusi meningkatkan perekonomian melalui bahan peredam suara dari serabut kelapa guna mendukung SDGs 2013. Intinya sama antara yang atas dengan yang bawah, tapi ketika kita baca lebih menarik yang mana?
lebih menarik yang atas tentunya, karena kita sudah menginovasikan atau kita sudah mengubah sedikit dari judulnya ini. Contohnya ada peredam suara dari serabut kelapa, diubah menjadi coconut fiber wall. Coconut fiber itu adalah serabut kelapa, wall itu apa? Dinding. Jadi kita beri nama sesuai dengan keinginan kita. Misalnya kalian membuat suatu produk kayak gitu ya. Contoh misalnya nanti kalian risetnya nanti akan membuat suatu produk, misalnya pisang goreng gitu kan. Kalian ketika menulis pisang goreng itu akan kurang menarik, tapi misalnya kalian ubah menjadi bahasa Latin atau bahasa Inggris atau bahasa yang lainnya, itu mungkin dia akan jauh lebih menarik pembaca daripada hanya pisang goreng bahasa yang biasanya, kayak gitu ya. Kemudian di sini ada satu kalimat lagi yang diubah, yaitu komoditas regional. Ada penambahan kata komoditas regional, itu adalah kata lainnya potensi yang ada di daerah sekitar gitu ya. Jadi istilahnya ini menggambarkan tentang potensi yang ada di Magelang. Nah, bisa kalian ubah dengan cara-cara seperti itu atau nanti dengan cara yang lainnya. Ini hanya contoh ya, gitu. Selanjutnya, nah kalau misalnya kalian lupa dengan tema-tema besarnya di kelasnya kalian itu kemarin apa, Bu Riri kembali ingatkan di kelas IPA 1 itu ada limbah cangkang telur. Jadi coba kalian sekarang pikirkan apa sih masalah tentang limbah cangkang telur. Kemudian limbah cangkang telur ini bisa kita apakan saja. Misalnya kalau kakak kelasnya kalian itu kemarin ada yang membuat pasta gigi dari limbah cangkang telur. Nah, coba kalian buat inovasi yang lain. Misalnya dibuat frame foto bisa, atau misalnya dibuat cairan pembersih lantai. Contohnya kan bisa jadi bermanfaat seperti itu. Nah, coba mulai sekarang kalian pikirkan ya, masalah-masalah yang ada di sekitar kita yang berhubungan dengan limbah-limbah yang tertulis di dalam slide ini. Kemudian kalian coba pikirkan solusi apa yang mau kita berikan gitu ya. Di IPA 2 ada minyak jelantah, IPA 3 ada ini kulit salak ya. Kemudian yang keempat ada ekoprint, ada limbah buah, limbah daun, elektronik, kayu, kertas, plastik. Misalnya kalian nanti nggak paham mengenai tema-tema besar ini, contohnya misal ada yang masih awam gitu ya, masih belum pernah mendengar kata ekoprint. Ekoprint itu apa sih Bu? Atau ekoprint itu apa sih Pak? Nah, itu bisa tanyakan kepada pembimbingnya masing-masing. Kalau lupa pembimbing IPA untuk yang Ikhwan Pak Fariza, IPA yang Ahwat ada Bu Uki, dan IPS semuanya itu kepada Bu Riri. Itu ya. Nah, selanjutnya kita masuk ke dalam sistematika karya ilmiah. Jadi nanti sistematika karya ilmiah kita hanya akan mempelajari secara garis besarnya saja. Sistematika itu nanti kita ada 3. Yang pertama ada bagian awal, yang kedua ada bagian inti, yang ketiga ada bagian akhir. Nah ini ya, ini adalah bagian awal. Jadi bagian awal dari sebuah riset atau karya ilmiah itu ada halaman judul. Halaman judul itu terdiri dari apa aja? Nah itu kalian bisa lihat di sini ya, di sebelah kirinya atau sebelah kanannya Bu Riri ini sekarang ada contoh dari karyanya kakak kelasnya kalian. Nah biasanya di paling atas itu ada, contohnya di sini ada festival agroindustri gitu ya. Nah ini biasanya kalian bisa menuliskan. Kalau ini kan contoh untuk lomba ya, kalau kalian tidak perlu menuliskan ini tidak apa-apa. Jadi langsung kepada judul penelitiannya kalian. Misalnya ini ada nata de blewa sebagai bahan dasar pembuatan edible film, kayak gitu. Nah itu contohnya. Kemudian kalau untuk nama ini atau kelompoknya ini biasanya boleh diletakkan di atas dari logo sekolah atau di bawah dari logo sekolah. Nah, kalau yang akhir-akhir ini yang digunakan itu di bawah logo sekolah, itu tergantung dengan aturan dari masing-masing. Misalnya kalau mau lomba, tergantung dengan masing-masing instansi yang mengadakan. Misalnya aturannya di atas, ya kita di atas. Kalau aturannya di bawah, ya kita di bawahnya logo. Ya gitu ya. Jadi unsurnya itu ada judul, ada nama penelitinya siapa saja, kemudian ada logo sekolahnya, kemudian ada sekolah penelitinya, sekolahnya kalian itu di mana, di bawahnya nama sekolah itu ada kota, dan paling bawah itu ada tahun. Baik, kita masuk ke bagian kedua dari bagian awal. Itu setelah cover itu biasanya ada halaman pernyataan orisinalitas. Kalau masih ada yang awam dengan pernyataan orisinalitas, ya ini adalah halaman yang menunjukkan bahwa penelitian yang kita lakukan itu orisinil. Itu adalah buatan kita sendiri, kita tidak menjiplak, dan itu belum pernah ada sebelumnya. Nah, jadi kita perlu ada pernyataan orisinalitas. Nah, biasanya di sini itu dibubuhi dengan materai 6000. Karena apa? Nah, di sini jadi ada kekuatan hukumnya gitu ya. Kita benar-benar menunjukkan hitam di atas putih bahwa karya kita ini belum pernah ada sebelumnya.
Ya gitu ya. Jadi untuk strukturnya, untuk bagaimana sih cara nulisnya halaman pernyataan orisinalitas nanti akan kita pelajari di video selanjutnya. Selanjutnya, setelah pernyataan orisinalitas itu ada halaman pengesahan. Jadi, karya yang kalian buat itu perlu disahkan oleh beberapa orang terkait mengenai penelitiannya kalian. Nah, biasanya dalam halaman pengesahan ini ada guru pembimbing, kemudian ada kepala sekolah, wakil kepala sekolah bagian kesiswaan, dan ada juga ketua dari penelitian atau ketua dari riset yang kalian lakukan. Nah, untuk strukturnya nanti kita juga akan pelajari di video selanjutnya. Setelah pengesahan itu ada kata pengantar. Nah, jadi bagian-bagiannya dari kata pengantar ini apa saja? Yang pertama itu ada puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita mengucapkan syukur dulu. Misalnya karya ini telah terselesaikan tepat waktu, atau karya ini telah kami selesaikan sesuai dengan target. Contohnya seperti itu. Kemudian setelah mengucapkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, struktur selanjutnya ada ucapan terima kasih kepada pihak-pihak terkait, misalnya kepada kepala sekolah, wakil kepala sekolah, bidang kesiswaan, atau siapapun itu, ada guru pembimbing, misalnya ada keluarga, ada teman-teman, dan lain-lainnya. Kayak gitu ya. Setelah ucapan terima kasih, nanti ada sebuah paragraf yang itu menunjukkan bahwa kita terbuka gitu, menerima saran atau masukan dari pembaca gitu. Jadi sampaikan di dalam kata pengantar ini juga. Nah, yang terakhir strukturnya ada kota dan waktu dalam penulisan karya ilmiahnya. Ya gitu ya. Nah, setelah itu, setelah kata pengantar, kita masuk ke daftar isi yang ini memuat dari gambaran secara umum, yang memuat tentang halaman-halamannya, jadi supaya memudahkan kita ketika kita mau membaca karya ilmiahnya kalian. Kalian tentunya sudah tidak awam lagi ya dengan daftar isi, karena ini banyak sekali dalam buku, dalam jurnal, atau apapun itu banyak ditemukan seperti ini. Selanjutnya, setelah daftar isi itu ada daftar tabel. Jadi misalnya nggak ada tabel, gimana Bu? Ya berarti tidak perlu dituliskan. Setelah daftar tabel, ini ada daftar gambar. Jadi misalnya di dalam penelitian kalian itu nanti di dalamnya ada gambar-gambarnya, contoh-contohnya, atau misalnya ada gambar hasil dari penelitiannya kalian, diagram, kayak gitu-gitu. Nah, itu bisa kalian lampirkan atau bisa kalian buat halaman tersendiri mengenai daftar-daftar dari tabel, diagram, ataupun gambar dalam penelitiannya kalian. Nah, setelah daftar tabel dan gambar itu ada apa? Selanjutnya itu ada abstrak. Nah, kalau kalian belum pernah mendengar gitu ya, atau belum pernah melihat seperti apa sih abstrak? Nah, abstrak ini berisi tentang ringkasan dari penelitian yang kalian lakukan. Nah, jadi kalau ini abstraknya boleh ya, kalian strukturnya seperti ini, terdiri dari 2 paragraf, ada di atas dan ada di bawah. Tapi boleh juga kalian menggunakan 1 paragraf saja, cukup gitu ya. Jadi biasanya isinya tentang apa Bu? Jadi ada deskripsi dari penelitiannya, latar belakang. Jadi cukup kalian tulis dalam 1 atau 2 kalimat. Kemudian ada tujuannya, ada metode penelitiannya seperti apa, kemudian ada hasilnya seperti apa, dan saran-sarannya. Nah, strukturnya itu yang pertama ada judul. Nah, judulnya itu kalian tuliskan di paling atas. Setelah judul itu ada nama penulis, baru abstraknya. Nanti di paling bawah itu ada kata kunci atau keyword gitu ya. Jadi keywordnya itu biasanya 3-5 kata. Ya gitu ya. Selanjutnya kita masuk ke bagian inti. Nah, bagian inti ini nanti terdiri dari beberapa bab, biasanya 4-5 bab. Yang pertama itu ada pendahuluan. Nah, pendahuluan ini biasanya yang pertama kali dibicarakan atau dituliskan adalah latar belakang. Latar belakang itu apa? Jadi latar belakang itu berisi tentang kenapa sih, atau menjawab tentang pertanyaan kenapa kalian melakukan penelitian ini. Latar belakang juga membicarakan tentang masalah-masalah yang kalian soroti. Misalnya seperti coconut fiber wall tadi, berarti latar belakangnya adalah misalnya banyaknya limbah banyaknya limbah serabut kelapa di area Magelang. Kemudian Magelang itu memiliki potensi perekonomian yang luar biasa, karena Magelang itu kan dilewati oleh banyak kendaraan dari Jogja ke Semarang. Jadi kita diapit oleh 2 kota. Nah, contohnya seperti itu. Yang contoh-contoh yang lain nanti kalian bisa cari di Google ya. Jadi misalnya mau menulis tentang coconut fiber wall, kalian boleh banget misalnya searching tentang permasalahan mengenai serabut kelapa. Contohnya seperti itu. Gitu ya. Nah, itu latar belakang itu seperti itu. Selanjutnya itu ada rumusan masalah. Nah, rumusan masalah itu biasanya
Banyak sekali kalau rumusan masalah itu direkomendasikan untuk pertanyaannya adalah bagaimana. Kenapa bagaimana? Karena kalau kita menjawab apa, itu pertanyaannya jawabannya hanya satu atau dua. Siapa, pertanyaannya juga hanya satu atau dua. Nah, jadi bagusnya itu pertanyaan di rumusan masalah itu kalau tidak bagaimana, ya mengapa itu diperbolehkan. Tapi yang lebih direkomendasikan adalah bagaimana. Nah, contohnya di sini ada bagaimanakah nata de Blewa dapat menjadi bahan dasar pembuatan edible film, atau misalnya apa saja kelebihan dan kekurangan, itu boleh kayak gitu ya. Tapi kalau misalnya ada pertanyaan apa, itu usahakan rumusan masalahnya itu ada 3, jadi ada 2 pertanyaan bagaimana dan 1 pertanyaan mengenai apa. Setelah rumusan masalah itu ada tujuan ya. Tujuan ini tentunya dia menjawab dari rumusan masalah. Kalau rumusan masalahnya bagaimana nata de Blewa dapat menjadi bahan dasar pembuatan edible film, berarti tujuannya adalah mendeskripsikan proses pembuatan nata de Blewa menjadi edible film. Nah, intinya jadi nanti di tujuan penelitian ini menjawab dari rumusan masalah. Kalau rumusan masalahnya ada 3, berarti tujuannya juga ada 3. Kalau misalnya rumusan masalahnya ada 2, berarti tujuannya juga ada 2, karena tujuan ini menjawab dari rumusan masalah itu tadi. Kemudian ada manfaat penelitian. Nah, manfaat penelitian ini juga tergantung dari kalian mau menuliskannya seperti apa. Kalau di sini contohnya ada secara teoritis dan secara praktis. Jadi secara teorinya itu manfaatnya seperti apa, secara praktiknya itu penelitian ini manfaatnya seperti apa. Tapi ada juga ketika mereka mau menuliskan karya ilmiah, itu manfaatnya misalnya bagi siswa, bagi guru, bagi masyarakat, bagi pemerintah, nah itu juga diperbolehkan. Jadi tergantung oleh kalian mau menuliskan manfaat penelitiannya itu bagi siapa saja, atau bagi apa saja bidangnya, seperti itu ya. Nah, selanjutnya setelah rumusan masalah ini, kita masuk ke bab yang kedua. Jadi bab kedua ini ada tinjauan pustaka dan hipotesis. Kalau masih ada yang bingung, tinjauan pustaka itu apa? Jadi tinjauan pustaka ini adalah subbab dari bab 2 ini tadi, yang dia berisi tentang literatur, tentang sumber-sumber yang kalian gunakan dalam menulis karya ilmiah. Misalnya tinjauan pustakanya kalian dapat dari jurnal, dapat dari buku, misalnya dapat dari apa lagi ya, atau kumpulan-kumpulan dari penelitiannya guru-guru yang dibukukan, itu boleh. Jadi kalian boleh menuliskan semua literatur atau semua sumber itu dalam tinjauan pustaka ini. Kemudian setelah tinjauan pustaka, subbabnya itu ada perumusan hipotesis. Nah, hipotesis ini sifatnya tidak harus ya. Jadi hipotesis itu adalah kita memperkirakan gitu, kira-kira penelitiannya kita itu hasilnya seperti apa, atau memperkirakan kira-kira penelitian kita itu berhasil atau enggak. Nah, itu biasanya dalam penelitian sains ya. Kalau sosial itu jarang sekali ada perumusan hipotesis. Jadi ini sifatnya tidak harus. Setelah tinjauan pustaka dan hipotesis, ada bab ketiga, yaitu tentang metode penelitian. Jadi kalau metode ini banyak sekali ya metode dalam penelitian. Kalian boleh searching di Google metode itu ada apa aja. Nah, kalian boleh pilih salah satu. Atau mungkin yang sifatnya sangat umum, metode itu ada kualitatif dan kuantitatif kayak gitu. Kalau bahasanya yang lebih mudah, kalau kualitatif itu tidak bisa dihitung dengan angka, kalau kuantitatif bisa dihitung dengan angka. Nah, tapi itu yang paling mudah. Kalian bisa cari metode-metode penelitian yang lain yang lebih rinci gitu. Nah, setelah metode penelitian itu ada apa? Nah, ini yang paling penting, itu ada hasil dan pembahasan. Jadi kalian hasil dan pembahasan ini rujukannya kemana? Jadi kalian harus merujuk kepada rumusan masalah. Jangan sampai hasil dan pembahasan ini kalian itu tidak sesuai dengan rumusan masalah yang telah dibuat sebelumnya. Jadi kalau misalnya rumusan masalahnya ada 2, berarti hasil dan pembahasannya ini harus menjawab 2 dari rumusan masalah itu tadi. Gitu ya, kalian boleh tambahkan diagram di sini, tabel dan lain-lain serinci mungkin ya. Jadi kalau usahakan kalau di dalam pembahasan itu kalian bahas secara tuntas sampai kekurangannya, kelebihannya, bisa digunakan oleh siapa saja. Misalnya kalau kalian membuat satu produk-produk yang bisa digunakan di beberapa musim, kalian sebutkan musimnya, misalnya produk saya hanya bisa digunakan di musim hujan. Itu sebutkan kenapa hanya bisa digunakan di musim hujan. Misalnya di musim kemarau saja, kenapa hanya bisa digunakan di musim kemarau. Atau misalnya kalian bisa digunakan di musim dingin. Misalnya kalian buat produk berupa jaket kayak gitu. Nah, itu kalian bisa tuliskan kira-kira produk kita atau produknya kalian itu nanti bisa digunakan di negara mana saja.
Nah, dalam menulis hasil dan pembahasan ini tidak, kalau dalam bahasa Jawanya itu ujuk-ujuk gitu ya, tiba-tiba. Nah, itu kalian perlu menuliskan pengantarnya dulu. Jadi kita menuliskan beberapa kalimat dalam satu paragraf yang itu mengantarkan kepada pembahasannya kalian. Kayak gitu ya. Kemudian ada data yang disajikan, boleh kalian ada datanya berupa diagram seperti itu, atau boleh tidak ada datanya. Nah, itu nggak apa-apa. Misalnya kalian mau melampirkan gambar saja Bu, nah itu juga diperbolehkan. Gitu ya. Nah, itu hasil dan pembahasan. Kemudian yang terakhir, bab kelima itu ada penutup. Nah, penutupnya ini kalian berisi 2 subbab. Yang pertama ada kesimpulan, yang kedua ada saran. Nah, kesimpulan ini boleh kalau misalnya formatnya seperti yang ada di dalam slide ini ya. Jadi formatnya kalau dalam slide ini dia menjawab dari rumusan masalah. Jadi karena rumusan masalahnya ada 2 itu tadi, jadi kesimpulannya ada 2. Tapi boleh juga kalian hanya jadikan dalam satu paragraf, ya itu nggak apa-apa. Kemudian ada saran-sarannya, misalnya saran untuk peneliti selanjutnya, atau saran untuk pembaca, atau saran untuk siapapun. Nah, itu boleh kalian tuliskan. Misalnya saran untuk sekolah dalam meningkatkan penelitian atau memperluas penelitian yang kita lakukan, itu boleh banget. Gitu ya. Nah, kemudian setelah di bagian inti selesai, hanya sampai bab 5 kita masuk ke bagian akhir. Bagian akhir itu isinya apa aja? Nah, bagian akhir ini ada daftar pustaka dan juga lampiran. Nah, daftar pustaka itu apa? Nih, itu berisi tentang buku-buku yang kalian gunakan, atau literatur atau sumber apapun yang kalian gunakan dalam penelitian itu tadi. Nah, itu kalian tuliskan sumber-sumbernya itu di situ. Biasanya berisi tentang judul, nama penulisnya, kota, terbitnya kapan, penerbitnya siapa, misalnya kalau buku. Kalau jurnal, diterbitkan oleh jurnal mana, kayak gitu ya. Nah, lampiran ini bisa berupa misalnya kalian ada surat-surat penanda tanganan misalnya dengan pihak-pihak terkait, misalnya kalian bekerja sama dengan PT atau bekerja sama dengan sekolah lain. Nah, itu bisa kalian lampirkan di bagian terakhir. Kayak gitu ya. Nah, jadi materinya hanya sampai di bagian akhir ini aja. Baik, anak-anak semuanya, setelah kita mempelajari tentang itu tadi, tentunya kita tidak terlepas dari perspektif mata pelajaran yang kita pelajari ini dalam Al-Quran gitu ya. Karena kita basisnya adalah Al-Quran dan Sunnah, SMA Islam Terpadu. Nah, jadi ini Bu Riri sampaikan beberapa perspektif riset dalam Al-Quran yang tentunya sangat banyak sekali. Beberapa di antaranya ada dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 26 dan ada dalam Quran Surat Al-An'am ayat 38. Bisa dibaca ya. Baik anak-anak, itu adalah pelajaran kita hari ini. Kita telah mempelajari tentang bagaimana cara menulis judul dengan menarik dan struktur dari karya ilmiah, walaupun itu masih secara umum ya. Untuk strukturnya secara rinci nanti akan kita pelajari di video-video berikutnya. Semoga pelajaran kita hari ini bermanfaat bagi kalian, dan tentunya Bu Riri mohon maaf apabila banyak kekurangan dan kesalahannya. Itu pasti datanya dari Bu Riri sendiri, dan apabila ada kelebihan, itu datanya pasti dari Allah Subhanahu wa taala. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.